Lu pernah mikir gak sih, kenapa di setiap cerita legenda dari Jawa Barat, sosok raja besarnya, Prabu Siliwangi, itu selalu didampingi atau bahkan bisa bertransformasi jadi seekor macan? Kenapa bukan badak, yang notabene ikon ujung kulon? Kenapa bukan anoa atau bahkan komodo sekalian? Kenapa harus macan? Ternyata, pertanyaan sederhana ini membawa kita ke salah satu misteri fauna terbesar yang menyelimuti seluruh Pulau Jawa. Sebuah misteri yang terletak tepat di antara kitab sejarah kuno, kepercayaan mistis, dan laporan ilmiah paling mutakhir. Kita semua tahu tentang harimau Jawa, si predator legendaris yang secara resmi dinyatakan punah sejak era 1980-an. Tapi, apa jadinya kalau gue bilang harimau yang bersemayam dalam mitos Siliwangi itu bukan harimau Jawa yang selama ini kita kenal di buku-buku sains? Ini bukan sekadar dongeng, guys. Ini adalah kasus kriptozoologi alias ilmu hewan misterius, di mana deskripsi rakyat jelata tentang seekor harimau, sebut saja harimau Siliwangi, kok anehnya punya ciri fisik dan perilaku yang beda total dari harimau Jawa yang sempat difoto dan diawetkan di museum. Harimau Siliwangi ini dipercaya masih berkeliaran di hutan-hutan terpencil, bukan sebagai spesies yang punah, tapi sebagai penjaga yang keberadaannya sengaja disembunyikan. Siap-siap, karena kita akan bongkar laci rahasia hutan Sunda. Kenapa para saksi mata bersumpah mereka melihat harimau yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih misterius daripada deskripsi harimau Jawa yang punah? Kita akan bedah, mungkinkah ada garis keturunan harimau purba yang tersisa di Jawa Barat yang secara genetik memang berbeda? Oke, kita mulai dari fakta sains dulu. Harimau Jawa, atau nama ilmiahnya Panthera tigris sondaica, adalah salah satu dari 3 subspesies harimau yang mendiami Kepulauan Sunda. 2 lainnya adalah harimau Bali dan harimau Sumatera. Tapi, dari ketiga ini, harimau Jawa punya titel unik. Dia adalah subspesies terkecil. Bayangkan ini, rata-rata harimau Jawa jantan dewasa cuma punya bobot antara 100 sampai 140 kg. Sekarang, bandingkan dengan harimau Sumatera yang bobotnya bisa mencapai 150 kg. Atau apalagi harimau Bengal yang bisa tembus 250 kg. Harimau Jawa itu bisa dibilang kucing besar di antara kerabatnya. Ukuran yang kecil ini, menurut para ahli, adalah adaptasi evolusioner terhadap pulau yang relatif lebih kecil dan terbatas. Nah, disinilah keanehan pertama muncul. Kesaksian tentang harimau Siliwangi yang beredar di masyarakat, terutama di sekitar kawasan Gunung Salak, Gunung Gede, atau Ujung Kulon sebelum punah, sering menyebutkan harimau yang jauh lebih besar dari deskripsi ilmiah tadi. Mereka digambarkan sebagai makhluk dengan postur yang lebih gagah, dengan loreng yang tebal dan warnanya lebih gelap, hampir menyerupai macan kumbang di beberapa sisi. Banyak orang mengira, itu pasti salah lihat. Paling itu macan tutul Jawa, alias macan kumbang, yang memang masih ada. Benar, macan tutul Jawa itu eksis. Tapi, analogi warung kopi yang harus lo ingat adalah ini. Macan tutul itu kayak kopi saset di warung. Harimau Jawa itu kayak kopi robusta spesial. Nah, harimau Siliwangi ini menurut cerita kayak kopi luwak yang langka. Dimensinya beda, auranya beda, dan ukurannya jauh lebih menakutkan. Kenapa ada diskrepansi antara deskripsi rakyat dan fakta ilmiah? Mungkinkah yang dilihat masyarakat bukanlah P. sondaica biasa? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus sedikit mundur ke masa lampau, jauh sebelum harimau Jawa modern ada. Tahu nggak sih, puluhan ribu tahun yang lalu, Pulau Jawa itu pernah didiami oleh predator yang jauh lebih sangar. Namanya Panthera tigris soloensis, atau sering disebut harimau ngandong. Harimau ngandong ini adalah harimau purba yang ukurannya masif banget, sebanding bahkan mungkin lebih besar dari harimau Siberia modern. Bayangkan, rahannya lebih kuat, posturnya lebih besar. Harimau ngandong ini
dipercaya punah ketika es mencair dan habitatnya berubah drastis. Plot twist. Beberapa ahli di era 1970-an pernah mengajukan hipotesis gila. Mungkinkah harimau Jawa yang punah di 1980-an itu adalah koloni harimau yang baru datang ke Jawa, sementara harimau Siliwangi yang diceritakan dalam mitos adalah keturunan langsung atau setidaknya membawa gen dari harimau Ngandong atau garis keturunan purba lain yang berhasil bertahan di kantong-kantong hutan ekstrim. Ini adalah teori yang sangat sulit dibuktikan, tapi menjelaskan mengapa harimau Siliwangi dalam legenda seringkali digambarkan sebagai entitas yang lebih superior dan berukuran raksasa. Studi kasus nyata terjadi pada awal 1990-an. Beberapa peneliti Belanda dan lokal sempat melakukan ekspedisi intensif setelah laporan kredibel tentang penampakan harimau di sekitar Taman Nasional Meru Betiri dan Gunung Salak. Ada satu insiden terkenal di mana seorang penjaga hutan mengaku melihat dan bahkan sempat berinteraksi dengan seekor harimau yang ukurannya jauh melampaui deskripsi harimau Jawa museum. Penjaga itu bahkan bersaksi bahwa pola lorengnya sangat aneh, seperti jaring laba-laba, bukan garis biasa. Fakta mengejutkan lainnya yang bikin harimau Siliwangi ini makin jadi misteri adalah hubungannya dengan faktor spiritualitas dan genetika. Di Sunda, harimau Siliwangi itu bukan sekedar hewan. Dia adalah maung, yang berarti harimau atau macan, tapi dengan konotasi spiritual yang sangat mendalam. Keberadaannya dikaitkan dengan pelindung gaib dan penanda alam. Jika maung terlihat, itu pertanda serius. Banyak orang salah mengira bahwa mitos ini hanya soal kiasan. Padahal, ada ilmuwan yang menyoroti hal ini dari sisi perilaku. Agar bisa bertahan hidup di habitat yang sudah terfragmentasi dan populasi yang sangat sedikit, harimau Siliwangi harus punya perilaku yang sangat berbeda dari harimau biasa. Analogi survival. Bayangkan lo adalah satu-satunya penyintas di kota mati. Lo gak bisa lagi berburu di jalan raya kayak dulu. Lo harus sembunyi di gorong-gorong, makan makanan aneh, dan hanya keluar malam hari. Harimau Siliwangi dipercaya melakukan hal serupa. Mereka sangat soliter, cenderung menghindari manusia secara ekstrim, dan bahkan mengubah pola diet mereka. Lalu, ada satu teori gila lagi, hybridisasi. Walaupun harimau Jawa dan macan tutul Jawa adalah spesies berbeda, beberapa peneliti pernah berspekulasi, mungkinkah di masa lalu terjadi kawin silang yang sangat jarang dan anomali antara harimau Jawa yang punah dan macan tutul Jawa yang masih ada. Secara biologi ini hampir mustahil, tapi jika itu terjadi, keturunannya, si harimau Siliwangi, akan punya ciri fisik yang membingungkan. Loreng harimau, tapi ukuran dan kelincahan macan tutul. Itu akan menjelaskan kenapa deskripsi mereka sangat abu-abu, berada di tengah-tengah antara macan tutul yang sering terlihat dan harimau Jawa yang sudah hilang. Di era modern ini, seharusnya kita sudah bisa menjawab misteri harimau Siliwangi dengan mudah kan? Cukup ambil sampel kotoran, bulu, atau sisa mangsa, lalu lakukan tes DNA. Beres. Tapi, faktanya selama puluhan tahun upaya pencarian, hasil yang didapatkan selalu nihil atau berakhir mengecewakan. Kenapa? Ada dua alasan utama yang sedalam hutan halimun itu sendiri. 1. Degradasi sampel dan macan tutul. Setiap kali ada laporan penemuan kotoran atau bulu yang diduga harimau Siliwangi, hampir 99% hasilnya kembali sebagai DNA macan tutul Jawa. Ini bukan berarti harimau Siliwangi tidak ada, tapi karena habitatnya yang sama. Macan tutul adalah pesaing terdekatnya, dan populasinya jauh lebih padat. Analogi, lo mencari berlian yang lo jatuhin di lautan pasir yang udah dipenuhi jutaan batu kerikil. Sampel yang bagus sangat sulit ditemukan. Fragmentasi populasi ekstrim. Jika harimau Siliwangi memang ada, para ahli memperkirakan populasinya mungkin hanya tersisa antara 1 hingga 5 individu saja, tersebar di wilayah Jawa Barat yang luas dan terputus-putus. Kapan terakhir kali lo ketemu orang yang sama di 2 kota yang berbeda dalam seminggu?
Itu namanya kebetulan. Bertemu harimau Siliwangi adalah kebetulan yang jutaan kali lebih langka. Mereka hidup dalam isolasi ekstrim, menjaga jarak hingga puluhan kilometer dari satu sama lain, dan menghindari setiap tanda keberadaan manusia. Lalu, di mana kita berdiri sekarang? Apakah kita hanya membahas legenda? Tidak. Kita membahas sebuah kemungkinan yang, meski kecil, menyimpan kekayaan genetik dan budaya yang tak ternilai. Harimau Siliwangi telah berevolusi dari sekadar hewan menjadi simbol. Simbol perlawanan alam terhadap dominasi manusia. Simbol dari kerahasiaan yang dijaga oleh hutan. Jika harimau Siliwangi benar-benar punya garis keturunan yang berbeda, katakanlah dari Ngandong Purba, maka secara genetik ia adalah harta karun yang bisa merevolusi pemahaman kita tentang evolusi harimau. Menemukan satu individu saja bisa memberikan kunci untuk memahami bagaimana spesies purba bisa bertahan di lingkungan yang brutal. Tapi terlepas dari sainsnya, ada tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat terhadap harimau Siliwangi, Sang Maung, harusnya menjadi pengingat bagi kita. Ia mengingatkan kita bahwa ada makhluk yang lebih tua, lebih misterius, dan lebih berhak atas tanah Jawa ini daripada kita. Sains mungkin gagal membuktikan, tapi mitos tidak pernah mati. Selama masyarakat Jawa Barat masih percaya ada Mau yang menjaga hutan mereka, selama itu pula harapan akan keberadaan harimau Siliwangi, entah itu spesies yang berbeda atau harimau Jawa terakhir yang berevolusi, akan terus bersemi. Dia bukan lagi raja hutan seperti di era Siliwangi. Jika dia ada, dia adalah penyintas yang bersembunyi. Dia adalah bisikan terakhir dari masa lalu yang harus kita hormati, bahkan jika wujudnya tidak pernah tertangkap kamera. Jadi, setelah semua fakta, mitos, dan spekulasi ini, kita kembali ke hutan Jawa Barat yang gelap dan mistis. Harimau Jawa sudah punah, itu fakta di buku. Tapi harimau Siliwangi, dia tidak pernah punah di hati masyarakat. Menurut lo, apa yang lebih kuat? Fakta sains yang mengharuskan kita melihat bangkai untuk percaya, atau keyakinan yang sudah mengakar ratusan tahun yang mengatakan bahwa penjaga terakhir Jawa Barat itu masih berkeliaran, hanya menunggu waktu untuk menampakkan dirinya di hadapan orang yang tepat? Pikirkan baik-baik. Jangan-jangan mitos itu adalah cara alam untuk menjaga rahasia genetiknya yang paling berharga. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke temen lo yang suka teori konspirasi hutan, dan subscribe Tahu Nggak Sih Lo, biar lo gak ketinggalan kisah-kisah mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.